Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang tenses, tapi nggak ke 16-nya dong. Kita akan ngebahas simple present saja. Nah, mungkin sudah belajar tenses bertahun-tahun, tapi masih belum bisa nyangkut di kepala, alias belum bisa secara otomatis menggunakannya dengan benar ketika mengekspresikan ide dalam bahasa Inggris, baik berbicara ataupun menulis. Nah, kali ini kita akan ngebahas bagaimana sih cara membuat otak kita automatically mengubah struktur kalimat sesuai dengan tenses yang sesuai dengan tata bahasa Inggrisnya dong. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah supaya bisa berpikir automatically, yang pertama adalah kita harus tahu time signalnya. Nah, kenapa time signal? Karena dalam bahasa ibu kita biasanya ketika kita mau menceritakan sesuatu terjadi di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan, kita cuma tinggal mengubah keterangan waktu saja dalam kalimat tersebut. Kata kerjanya tidak berubah, strukturnya tidak ada yang berubah, cuman keterangan waktu. Makanya supaya otak kita ini yang memang masih otak bahasa Indonesia relate dengan bahasa Inggrisnya, tentunya kita harus tahu dulu time signal dari si simple presentnya apa saja, supaya ketika membahasa Inggrisnya, otak kita yang sudah terbiasa dengan pola bahasa Indonesia lebih gampang dalam mengubahnya. Nah, yang kedua, kita juga tentunya harus tahu situasi dan pola atau kata kerja yang digunakan untuk simple present ini. Tentunya ini yang berkaitan kita merelate-nya dengan target language kita, yaitu bahasa Inggris. Jadi biasanya kan kita belajarnya sentence structure-nya dulu, pattern-nya dulu, kemudian situasi, kemudian time signal. Nah, sekarang kita balik time signalnya dulu, karena kita sesuaikan dengan otak kita yang orang Indonesia. Nah, setelah kita dapat time signalnya, baru kemudian kita harus paham situasi dan sentence structure dari si simple present ini. Nah, kita bahas dulu tentang time signalnya, tentunya dengan bahasa ibu kita, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau dalam otak kita atau kita mau menceritakan sesuatu yang keterangan waktu dimulai dengan kata setiap, dan setelah setiapnya tentunya keterangan waktu dong, tidak mungkin setiap orang. Jadi misalnya setiap hari, setiap bulan, setiap waktu. Oke. Nah, atau misalnya ada kata-kata seperti selalu, biasanya, sering, jarang. Ini semuanya jarang sekali artinya, atau 2 atau 3 kali sehari, atau kadang-kadang, sekali-sekali, tidak pernah, yang kita sebut dalam bahasa Inggris sudah adverb of frequency, yang menunjukkan frekuensi kita melakukan sesuatu. Maka itu adalah keterangan waktu yang dari simple present. Maka kalau sudah memulai kalimat dengan keterangan waktu ini, maka kalimat itu pastinya simple present. Nah, biasanya simple present memakai keterangan waktu ini, situasinya adalah menceritakan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari di masa sekarang. Nah, tapi tidak semua simple present ini, tidak semua situasi yang menggunakan simple present memakai keterangan waktu. Jadi situasi seperti apa yang tidak memakai keterangan waktu, yaitu ketika kita menceritakan tentang general truth in the present. General truth itu adalah kebenaran hakiki di masa sekarang. Kebenaran hakiki maksudnya sesuatu yang memang dari sana sudah seperti itu. Biasanya berkaitan dengan alam. Contohnya, I'm a woman. Kan aneh kalau kita bilang I am a woman now, I am a woman every day. Aneh banget kan? Jadi biasanya kalau menceritakan, kalau mau mengekspresikan bahwa kita seorang wanita, kita cuma bilang I am a woman. Karena kalau pakai kata now berarti kemarin tidak, besok juga tidak. Nah, ini yang kita sebut dengan general truth. Contoh lainnya adalah the earth is round, kemudian the sun rises in the east, dan kemudian selain general truth juga general fact in the present. Jadi beda fact sama truth. Truth itu kemungkinan untuk berubahnya kecil karena berkaitan dengan alam, sementara fact bisa berubah. Contohnya, the child is 3 years old. Kan nggak mungkin selamanya dia umur 3 tahun. Atau contoh lainnya adalah she is a student. Nggak mungkin juga selamanya jadi student. Atau Jakarta is the capital city of Indonesia. Kan bisa saja berubah.
Nah, itu yang kita sebut dengan general fact in the present. Atau Pariaman is famous for its beautiful beaches. Sekarang, besok kali aja mungkin pantainya udah kotor atau bagaimana. Nah, jadi ingat, simple present itu situasinya selain menceritakan kegiatan sehari-hari, juga menceritakan general fact atau truth di masa sekarang. Sekarang kita akan ngebahas tentang sentence structure-nya. Jadi kita udah tahu nih, kalau keterangan waktunya ini, maka harus pakai pola simple present. Dan kalau tidak pakai keterangan waktu, berarti situasinya menceritakan tentang general truth atau fact. Sekarang bagaimana membuat kalimatnya secara benar? Sentence structure yang paling utama kita harus tahu adalah tentunya verb, karena verb inilah yang akan mengalami perubahan ketika tensesnya berubah. Nah, verb dari simple present itu kita harus tahu ada to be, yaitu ada is, am, are, kemudian ada verb 1, kemudian ada yang namanya kata kerja bantu, yaitu do atau does. Kita akan ngebahas satu persatu kapan ini digunakan dalam konteks simple present. Oh ya, verb 1 juga ada verbnya penamaan s atau yes. Nah, to be. To be kita akan pakai kalau dalam konteks simple present ketika kalimatnya nominal sentence, yaitu kalimatnya tidak ada arti. Kalau pengen tahu nominal sentence itu apa secara detail, silahkan cek video kita yang tentang nominal sentence. Nah, jadi nominal sentence ini yaitu kalimat yang tidak ada kegiatannya atau tidak ada kata kerjanya. Maka perlu kata kerja bantu to be. Contohnya, much of the transportation in the Indonesia is not in a good condition. Perhatikan, setelah is-nya cuman ada kata benda, makanya kalimat ini butuh yang namanya to be karena memang tidak ada aksi dalam kalimatnya. Cuman adanya kalau di sini sepertinya ini adalah adverb ya. Kemudian to be juga dipakai dalam simple present tentunya ketika kalimatnya pasif. Contohnya, the chocolate products are packed with the new automatic machine. Oke, jadi perhatikan setelah is-nya, kalau yang pasif setelah to be-nya verb ketiga, kalau yang nominal setelah to be-nya non-verb. Nah, itu kita ralat sedikit, itu Indonesianya nggak pakai the ya. Nah, to be sendiri, kalau dia subjeknya I, biasanya kita akan memakai pasangnya am. Kalau subjeknya she, he, it, is. Dan kalau subjeknya they, we, you, are. Juga this, those. Dan kalau subjeknya dalam bentuk kata benda tunggal, maka is. Kata benda jamak, maka dia are. Biasanya kata benda jamak ditandai dengan ada s setelah kata benda tersebut. Untuk negative sentence-nya, kita tinggal tambahkan to be setelah not setelah to be-nya. Maka kalimatnya akan menjadi I'm not in a good shape now. You are not allowed to come here anymore. Nah, untuk verb 1 hanya kita pakai ketika kalimatnya tentunya kalimat verbal, yaitu dimana subjeknya does atau feel something, kita sebut sebagai kalimat verbal ya. Nah, contohnya dengan kata lain dalam kalimat itu ada kegiatan atau ada kata kerja. Contohnya, modern shipyards use the stranding crane. Nah, biasanya kalau subjek pronounnya you, we, they, I, maka kita akan memakai verb 1. Dan kalau subjeknya dalam bentuk kata benda jamak, juga kita akan memakai bentuk pertama. Sementara untuk verb yang ada penamaan s atau is setelahnya, biasanya kita akan pakai ketika subjeknya adalah pronounnya she, it, atau kata bendanya dalam bentuk benda tunggal. Dan penamaan s atau is sendiri juga memiliki aturan. Kita akan menambahkan is kalau kata kerjanya diakhiri oleh ch, sh, s, dan x. Sementara ditambahkan is juga bisa ditambahkan di kata kerja yang diakhiri oleh konsonan tambah y.
Contohnya cry kan ada C-R-Y. Nah, sebelum Y-nya itu konsonan, maka si Y-nya kita ganti menjadi I maksudnya, dan ditambahkan IS. Untuk kata kerja lainnya, maka tinggal ditambahkan S saja. Nah, untuk auxiliary verbnya sendiri, do atau does, kita biasanya akan pakai dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Tentunya dalam bentuk verbal yang ada kata kerjanya. Misalnya, the machine do not work properly if it is too hot. Ini mesinnya jamak harusnya ya. Atau the presence of various gases does not indicate anything. Do you always check your sources? How long does it take to get the result? Jadi untuk subjek pronoun you, we, they, dan I, dan plural noun kita pakai do auxiliary verbnya, dan untuk subjek she, he, it, dan singular noun kita akan memakai does. Nah, jadi ingat tenses yang perlu kita harus ingat sekali, kita harus hafal supaya secara otomatis otak kita bisa menggunakan tenses dengan benar, yaitu time signal dari si tenses itu, di mana, dan kemudian baru setelahnya situasinya, kapan dipakai, dan baru setelahnya adalah sentence structure-nya. Nah, dalam kasus simple present, time signalnya, situasinya, time signalnya biasa memakai kata-kata every atau adverb frekuensi. Situasinya adalah daily atau habitual activity in the present, atau general truth and fact in the present. Sementara sentence structure-nya, ingat, dia akan memakai ism or, verb 1, verb S atau IS, dan auxiliary verb do atau does. Oke, semoga bisa dipahami. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.